Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Marinda dengan NIM 2220202081 dari kelas PAIC. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah saya pelajari dari awal kuliah sampai akhir pertemuan, guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Al-Quran Hadis SD, SMP, dan SMA. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyampaikan surah yang pertama, yaitu surah Az-Zumar ayat 39. Seperti yang telah kita bahas di video UTS kemarin, bahwa surah Az-Zumar ini merupakan surah urutan ke-39 di dalam Al-Quran dan memiliki makna rombongan-rombongan. Pada ayat ke-39 ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada kaumnya, untuk mengerjakan apa yang Nabi kerjakan, dan peringatan bahwa mereka akan mengetahui hasil perbuatan mereka, termasuk siapa yang akan mendapatkan siksa yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan siapa yang akan ditimpa azab oleh yang kekal di kehidupan akhirat. Ayat 39 dalam surah Az-Zumar ini menyampaikan pesan yang sangat penting tentang kekuatan dan perlindungan sejati yang hanya akan dapat dan ditemukan serta diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ayat ini mengingatkan manusia bahwa tidak ada yang mampu melindungi mereka dari azab Allah kecuali Allah sendiri. Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak disembah, yaitu Allah, sesuai dengan kemampuannya. Dan semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Surah selanjutnya yaitu surah At-Taubah ayat 105. Pada ayat ke-105 dalam surah At-Taubah ini, Allah telah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada umatnya bahwa ketika mereka telah mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin melihat dan menilai amal-amal tersebut, dan mereka akan dikembalikan ke alam akhirat, dan mereka akan diberikan ganjaran-ganjaran atas amal yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Surah At-Taubah ayat 105 ini memiliki kandungan yang kaya dan mendalam, yang mendorong umat Islam untuk selalu beramal soleh dengan penuh keikhlasan dan optimisme. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu beramal soleh dan bekerja keras, menimbulkan kesadaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, mengingatkan kita akan adanya pertanggungjawaban di akhirat, serta ayat ini juga memberikan motivasi agar selalu bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam beramal dan bekerja. Asbabul nuzul surah ini terdapat dalam kitab Lubabul Nuqul fi Asbabil Nuzul, hanya menerangkan sebab turunnya ayat sebelumnya, yaitu surah ke-102. Dalam kitab tersebut menerangkan tentang peristiwa Abu Lubabah dan 5 orang lainnya yang tidak ikut berperang. Selanjutnya yaitu surah Yunus ayat 40-41. Dari arti surah Yunus ayat 40-41 ini secara tersirat menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim tidak perlu mencampuri hak kaum non-muslim dalam hal keimanan mereka. Harapannya kaum non-muslim juga tidak mencampuri keimanan umat Islam terhadap Al-Quran. Secara garis besar, kandungan surah Yunus ayat 40 dan 41 ini berisi mengenai keagamaan yang terjadi di lingkup keimanan umat manusia, sebagaimana beriman terhadap Al-Quran sebagai hukum Allah dan sebagian tidak beriman terhadapnya atau mendustakannya. Sebagai kaum muslim yang beriman, kita tidak diperkenankan untuk menghakimi mereka. Sebaliknya, kita dituntut untuk menghargai dan bertoleransi akan pendapat dan keimanan mereka. Pasalnya, Allah yang Maha Mengetahui lebih berhak memberikan ganjaran kepada mereka dibandingkan kaum muslimin yang sejatinya hanya manusia yang lemah di hadapannya. Ayat tersebut turun ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul dan bangsa Arab atau sebagian dari mereka mengingkarinya. Mereka berkata, Allah sangat agung hanya untuk mengangkat seorang rasul dari kalangan manusia. Selanjutnya yaitu surah Al-Imran ayat 159, ayat 190 dan ayat 191. Surah Al-Imran yang terdiri dari 200 ayat termasuk surah dalam kategori surah Madaniyah, dinamakan demikian karena memuat kisah keluarga Imran, termasuk kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan persamaan kejadian dengan Nabi Adam alaihissalam serta mukjizat-mukjizatnya bersama dengan surah Al-Baqarah.
Ali Imran disebut sebagai Az-Zahrawani karena mengungkapkan hal-hal yang disembunyikan oleh ahli kitab seperti kelahiran Nabi Isa alaihi salam dan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Isi utama surah ini seperti keimanan, hukum-hukum seperti musyawarah dan larangan riba, kisah-kisah seperti keluarga Imran dan perang Badar dan Uhud, serta berbagai ajaran lain tentang sifat-sifat Allah, orang-orang bertakwa, dan pentingnya mengingat Allah serta merenungkan ciptaannya. Secara khusus, surah ini berisi argumen untuk membantah pandangan Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihi salam serta memberikan pelajaran dari kemenangan dan kekalahan dalam perang bagi kaum muslimin. Asbabun nuzul surah Al-Imran ayat 159 ini turun dalam konteks perang. Dalam konteks ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdialog langsung dengan para sahabat dalam menyusun strategi perang. Kemudian dalam masalah tahanan perangan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berdialog dengan para sahabat. Pemusyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada yang memenuhi keinginan seperti masalah tahanan perang, ada kalanya mengalami kekeliruan seperti pada perang Uhud. Selanjutnya itu Asbabul Nuzul Quran Surat Al-Imran ayat 90 dan ayat 91 yang menggambarkan ketidakmampuan kaum Quraisy menghargai nikmat Allah. Mereka bertanya kepada Yahudi dan Nasrani tentang mukjizat Nabi Musa dan Nabi Isa, lalu meminta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan mukjizat mengubah bukit Syafa menjadi emas. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk mengingatkan bahwa tanda-tanda kebesarannya sudah ada di alam semesta. Jika mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi, mereka akan memahami kekuasaan Allah tanpa perlu mukjizat tambahan. Peristiwa ini menegaskan bahwa alam semesta penuh dengan bukti kekuasaan Allah yang harus dipikirkan dan disyukuri. Selanjutnya surah Al-Luqman ayat 12 dan 14. Kedua ayat ini memberikan pelajaran penting tentang pendidikan akidah dan akhlak. Ayat 13 menekankan pentingnya menghindari syirik dan menanamkan tauhid sejak dini. Sementara di ayat 14 mengajarkan pentingnya berbakti dan bersyukur kepada kedua orang tua. Keduanya menekankan bahwa pendidikan yang baik dimulai dari keluarga dengan orang tua sebagai teladan utama dalam mengajarkan nilai-nilai luhur dan keimanan. Isi kandungan kedua surah ini menegaskan pentingnya tauhid dalam penghormatan terhadap kedua orang tua dalam ajaran Islam, larangan terhadap syirik, mengajarkan kesucian keyakinan, anjuran berbakti kepada kedua orang tua, menggambarkan nilai-nilai penghargaan dan pengabdian yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak. Kedua ajaran ini membentuk landasan moral dan spiritual yang kuat dalam kehidupan seorang muslim. Asbabul nuzul pada surat Al-Luqman ayat 13 ini memberikan ajaran kepada setiap umat Islam tentang materi pendidikan yang harus diajarkan kepada anak-anaknya sebagai pendidikan yang akan diterapkan pada diri anak. Isi kandungan surah ini memerintahkan untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya surah Al-Hujurat ayat 10. Quran surat Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan bahwa setiap muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Persaudaraan itu diibaratkan dengan satu tubuh. Apabila salah satu tubuh sakit, maka yang lainnya juga merasakan. Bahkan apabila perselisihan tidak terelakkan, maka kita diperbolehkan berselisih dengan sesama muslim lebih dari 3 hari. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 83. Surah Al-Baqarah ayat 83 ini menjelaskan bahwa Bani Israel telah melanggar perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian tersebut mengandung serangkaian perintah termasuk larangan untuk menyekutukannya, kewajiban berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim dan orang miskin serta amar ma'ruf nahi mungkar terhadap sesama manusia. Mereka juga diingatkan untuk melaksanakan kewajiban ibadah seperti sholat dan zakat. Namun mayoritas dari mereka memilih untuk mengingkari janji-janji tersebut, menunjukkan perilaku khianat dan pengingkaran terhadap perintah Allah. Isi kandungan surah ini mengingatkan kita pada kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Kewajiban mendirikan sholat dan kewajiban menunaikan zakat.
Ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran ini dibaca di hadapan mereka, melelahlah air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab Bani Israel ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 48. Dari ayat 48 surah Al-Maidah ini kita memperoleh pemahaman bahwa Al-Quran diturunkan sebagai penegak kebenaran, membenarkan kitab-kitab suci yang sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa Islam bukan agama yang terpisah, melainkan merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Umat Islam diminta untuk memutuskan perkara mereka berdasarkan hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran, dan bukan atas dasar keinginan manusia semata. Keberagaman dalam syariat dan jalan hidup yang diberikan kepada umat Keberagaman dalam syariat dan jalan kehidupan yang diberikan kepada setiap umat adalah ujian dari Allah untuk melihat sejauh mana manusia dapat berbuat kebaikan dalam situasi yang berbeda. Isi kandungan dari surah ini itu kebenaran tentang Al-Quran. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Hal ini menunjukkan kesinambungan wahyu Allah dan bahwa Islam adalah kelanjutan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Penegasan atas kitab-kitab sebelumnya, keharusan menjalankan hukum Allah, keberagaman dalam hukum dan jalan hidup, ujian dalam kebajikan, serta mengingatkan kita bahwa pada akhirnya semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Dia akan menjelaskan segala yang mereka perselisihkan. Ini memberikan pengharapan akan adanya keadilan dan kebenaran mutlak di akhirat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.